Halo para moms dan para ortu, ketemu lagi dengan aku Dr. Wanka, spesialis bedah anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan coba jawab Q&A yang sering masuk ke Instagram ya. Yang pertama, nah ini pertanyaan yang paling sering nih mungkin ya. Katanya gini, dok, kalau bayi operasi keseringan atau dibius itu sebenarnya berpengaruh nggak kepada otak atau kecerdasan? Nah, jadi sebenarnya dibius atau dilakukan pembiusan umum pada operasi yang dilakukan pada bayi atau anak itu tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan kecerdasan ya. Jadi kalau kecerdasan itu dia diturunkan genetik dari kedua orang tua. Biasanya kalau dibius itu kan maksudnya bayinya tidur, kena obat bius, kena obat anestesi gitu ya. Kan itu sudah sesuai dengan dosisnya dan dikerjakan dengan ahlinya. Biasanya tidak ada pengaruh sama sekali dengan kecerdasan. Jadi itu sebenarnya hanya mitos gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oh ini, dok, selama pandemi ini boleh nggak bayi dipakaikan masker? Nah, jadi ada penelitian yang mengatakan kalau paru-paru bayi itu berbeda dengan dewasa ya pastinya. Jadi tidak disarankan untuk ditutupi masker. Masker hanya boleh dipakai untuk anak lebih dari 2 tahun. Jadi kalau bayi biasanya disarankannya hanya memakai face shield, jadi dia bisa bernafas dengan normal, atau misalnya dia di strollernya, itu strollernya aja yang ditutupi dengan plastik ya, jadi tidak terkontaminasi dengan udara luar. Tetapi babynya sendiri atau anak di bawah umur 2 tahun tidak disarankan menggunakan masker. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini juga ada pertanyaan nih yang juga sering tanyakan kepada saya, dok, apakah sunat bisa dilakukan setelah anak dilahirkan? Nah, jadi aku coba jawab dulu ya. Jadi sunat pada bayi baru lahir bisa dilakukan. Yang penting babynya dalam keadaan sehat. Jadi tidak boleh misalnya ada keluhan seperti misalnya kuning ya, atau keluhan lainnya. Jadi pokoknya babynya harus sehat dulu. Nah, kemudian yang kedua, keadaan penisnya harus normal. Jadi pada penis normal dan bayi sehat, sunat dapat dilakukan pada bayi baru lahir. Kenapa biasanya ada pilihan sunat bayi baru lahir? Karena dianggap bayi yang baru lahir itu nervus nyerinya sangat minimal, sehingga dia tidak merasakan nyeri atau sakit. Biasanya sih kita lakukan tidak harus langsung baru lahir sih. Jadi 1 minggu pertama kelahiran atau 2 minggu pertama itu juga masih baik. Jadi dia juga masih minimal nyerinya sangat oke gitu ya. Nah, mulai merasakan nyeri atau rewel-rewel itu biasanya di atas umur 1 bulan. Karena kenapa? Biasanya bayi matanya sudah aktif, kemudian sudah agak besar bayinya gitu ya. Jadi saat dilakukan sirkumsisi biasanya dia lebih rewel dibanding bayi pada usia 2 minggu pertama. Kita lanjutkan lagi pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada yang tanya, dok, operasi laparoskopi itu gimana sih? Nah, jadi operasi laparoskopi itu adalah tindakan minimal invasif di mana luka yang ditimbulkan hanya 0,5 sampai 1 cm. Biasanya sih dapat dilakukan untuk semua kelainan yang dapat dilakukan operasi ya di dalam perut. Jadi ini hanya perbedaannya hanya dia menggunakan alat laparoskopi, sehingga setelah operasi dia tidak ada luka yang besar. Biasanya paling sering saya melakukan operasi laparoskopi pada anak adalah pada operasi usus buntu. Jadi biasanya operasi usus buntu yang kalau yang konvensional itu ada luka di kanan bawah sebesar 3-5 cm, ini bisa hanya 0,5 sampai 1 cm di bawah pusar. Jadi seperti tidak ada luka sama sekali. Kemudian untuk operasi hernia pada anak atau kelainan lain yang lebih spesifik, misalnya Hirschsprung-Lisius. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan terakhir, dok, apakah kalau sunat pada anak harus bius umum? Nah, ini juga banyak ya ditanya. Jadi sebenarnya sunat atau sirkumsisi tidak harus bius umum, bisa bius lokal. Kalau bayi baru lahir sih sudah pasti lokal. Tapi kalau anak yang sudah toddler ya, 2 tahun, 3 tahun, atau sampai yang lebih besar lagi 10 tahun ya, usia sekolah, itu tidak wajib
bius umum. Dapat dilakukan bius lokal asalkan anaknya kooperatif. Nah, jadi kalau anaknya tidak panik atau berontak gitu ya, tentu dapat dilakukan dengan bius lokal. Jadi tidak wajib bius umum. Tapi kenapa kadang-kadang dokter menyarankan bius umum? Karena kalau anaknya stres dan ketakutan, tentu nanti jadi berbahaya karena trauma. Ya, jadi kalau anaknya tidak kooperatif, biasanya disarankan untuk bius umum. Tapi kalau anaknya mau tenang, kemudian kooperatif, tentu dapat dilakukan sirkumsisi atau sunat dengan bius lokal. Oke, bila ada pertanyaan boleh dikirimkan langsung ke DM Instagram aku di @rbilomi. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku di Dr. Ruanka Bedah Anak. Sampai ketemu.